ya. Ini nanti akan share recordnya ke kalian biar kalian lebih bisa belajar lagi sendiri ya. Jadi Miss kasih contoh dulu artikel. Nanti setelah ini kalian belum disuruh untuk bikin penelitian sendiri ya. It's not our mata kuliah. Kalian akan diminta untuk bikin penelitian kalian sendiri itu biasanya di research methodology, mata kuliah yang kayak gitu ya. Mata kuliah seminar itu kalian akan diminta untuk meneliti. Sudah ada belum sampai semester 3 ini dosen-dosen yang meminta kalian untuk melakukan penelitian, mini research? Belum ada? Belum ada ya. Oke. Biasanya itu nanti di mata kuliahnya Miss Cita, mata kuliahnya Miss Nesha itu akan banyak ya yang minta kalian untuk melakukan mini research. Sebagai persiapan kalian untuk menghadapi research benerannya nanti. Nah, di mata kuliah saya ini, berhubung kita cuman speakingnya, jadi kalian cuman diminta untuk mempresentasikan papernya, jadi Miss belum akan nyuruh kalian meneliti penelitian kalian sendiri. Jadi nanti kalian akan Miss minta untuk cari penelitian orang yang harus kalian presentasikan. Ya, di sini ada beberapa contoh. Ini penelitian Miss Mala. Jadi Miss Mala kasih lihat ke kalian di sini. Ya. Kalau nanti kalian itu kan akan bikin jurnal juga nanti in the end after you have doing your research. Setelah kalian selesai kerjakan research, kalian tuh akan paparkan. Ini skripsinya mahasiswa, namanya Robby Leonardo. Ini kakak tingkat kalian dulunya di bawah bimbingan saya. Dia mengambil judul Figurative Language Used in Eminem Songs. Tuh, ya. Jadi ada di sini ada abstraknya. Yang nanti kalian presentasikan apa? Kayak Miss bilang tadi, kalian presentasikan introductions-nya. Alasan dia kenapa memilih penelitian ini. Ya, apa background-nya itu apa? Terus research questions-nya apa? Problems yang dibawa di dalam paper dia ini apa? Ya. Kemudian tadi hipotesisnya kira-kira apa? Yang kedua, literatur review. Kayak Miss bilang tadi ya, konsepnya, teorinya yang digunakan di dalam penelitian dia apa? Kayak si kakak ini, si Robby ini dia menyampaikan teori dari figurative language. Konsep figurative language itu apa, pengertian figurative language itu apa, tipe-tipe figurative language itu apa, and then dia banyak sini masukkan teori-teori ya. Terus karena dia mengambil tentang Eminem, teori lagu Eminem itu apa dan lain-lain ya. Setelah itu tadi methods, ada metodologinya ya, methods and also data collections dan lain-lain. Disinilah kalian paparkan metodologinya apa. Coba kalau kalian perhatikan di yang kakak ini, metode penelitian yang digunakan apa di situ? Can you read it? Kualitatif, Miss. Oke, kualitatif, deskriptif, methods. Jadi kalian bisa sampaikan nanti di presentasi kalian. Jadi bikin PowerPoint-nya, methods-nya apa? In this paper, apa namanya? The research is use qualitative descriptive method. Kalian kasih penjelasan kualitatif descriptive method itu apa gitu ya. Kenapa pakai qualitative descriptive method? Kan dia juga jelasin nih. Di qualitative research datanya di-describe dalam bentuk kata bla 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 bla. Dia jelasin kan di sini. Kemudian objeknya, objek research kalian siapa? Kalian harus sampaikan di dalam presentasi kalian. Cara dia mengkoleksi datanya gimana, kemudian cara dia menganalisis datanya gimana. Setelah itu sampai ke results, hasilnya. Ya, di hasil kalian jelaskan, kalian presentasikan hasilnya apa. Kayak ini kan dia menjelaskan bahwa ada 10 nih figurative language yang digunakan di Eminem Songs. Apa aja?
Di bagian mana? Ini kan dia dijelasin satu-satu nih. Oke. Dia sampaikan dalam bentuk tabel datanya. Biar jelas. Kemudian setelah itu baru sampai ke conclusions. Ya. Interpretasi and conclusions kalian apa? Jadi dari data itu kesimpulannya apa? Apa yang bisa kalian dapat dari data yang sudah ada? Ya. Terus terakhir baru suggestions yang further recommendations tadi. Jadi kayak Miss bilang, ketika kalian mempresentasikan, itu adalah bentuk visual dari apa yang kalian tuliskan dalam artikel kalian, dalam jurnal kalian, dalam paper kalian. Jadi yang ada di sini, kalian presentasikan, kalian buat PowerPoint-nya, kalian presentasikan dalam bentuk research paper presentations. Gitu. Ya. Oke. Dan ini masih banyak lagi contoh yang lain. Ini punya saya semua ya, yang ada nama sayanya. Saya nggak ambilin punya orang. Oke, tuh. Kalau ini kerjaan saya nih. Hubungan antara reading strategies dengan reading comprehensions dan also English achievement score-nya. Di sini nanti kalian jelasin background-nya apa, introductions-nya apa di situ. Kalian masukkan ke dalam PowerPoint, kalian presentasikan. Oke. Yang kalian presentasikan bukan pekerjaan kalian. Jadi ini yang harus kalian lakukan untuk the next-nya. Apa namanya? Kalian cari jurnal-jurnal articles punya orang, ya, artikel penelitian orang, yang kayak yang Miss contohin ini, punya Miss, ini dua Miss kasih contoh dua punya saya, nanti saya kirimin juga. Ya, kalian cari dua, kalian presentasikan dua paper articles research paper milik orang lain, ya. Oke, dua. Satu paper punya orang Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris ya. Satu papernya punya orang luar, jangan punya orang Indonesia. Jadi kalian sekali ngebandingin gimana kalau orang Indonesia bikin paper dengan orang luar bikin paper. Oke. Yang perlu kalian lakukan adalah kalian membuat PowerPoint presentations dari artikel ini. Jadi kalian jelaskan, kalian presentasikan artikel ini, kalian kasih tahu isi artikel ini tapi dalam bentuk presentasi. Introductions-nya apa, literatur review-nya atau teorinya apa, metodologi yang digunakan apa, objek study-nya siapa. Miss, gimana cara nyari artikel? Banyak yang free di internet tuh banyak. Kalian bisa pakai cari judul-judulnya ataupun pakai keyword-keyword tertentu. Nanti Miss juga akan share beberapa jurnal articles yang Miss punya, yang Miss simpen, yang Miss pegang, tapi kalian boleh cari yang lain juga. Dan ingat, nggak boleh sama artikelnya. We have millions of articles in the world. We have millions research article in the world. Nggak boleh sama antara kalian ber-18 ini. Ya, jadi nanti akan ada 36 articles yang harus dipresentasikan minggu depan. Remember that I will choose randomly. Jadi sampai ke akhir semester kalau kalian lihat di RPS kita, mulai dari selesai minggu ke-8 UTS yang kemarin, sampai ke akhir itu adalah artikel presentations. Jadi Miss nggak minta kalian bikin artikel sendiri, Miss cuma minta kalian cari articles dan kalian presentasikan. Jadi mungkin satu pertemuan kita bisa punya 18, berarti sekitar 4 sampai 5, 4. Iya benar, 4 sampai 5 orang yang mempresentasikan 2 articles. Cukup jelas? Do you have any questions for your next speaking job?
Ingat speaking nggak ada itu ya. Jadi project kalian inilah project terakhir kalian yaitu mempresentasikan apa namanya? Mempresentasikan paper research artikel orang. Ada yang mau ditanyain? Miss, jadi itu kan tadi disuruh cari penelitian yang dari Indonesia Siko sama yang Inggris Siko kan, Miss? Nah, nanti PPT-nya dibuat 2 apa digabung, Miss? Buat 2 lah. Oh, oke, Miss. Oke, jadi dua artikel yang berbeda. Miss-nya ada Miss, ya Del. ini mulai minggu depan ya, Miss, presentasinya? Mulai minggu depan. Oke, ini Miss sebenarnya ada beberapa contoh, bukan contoh sih, ada beberapa kumpulan artikel, tapi kalau nggak cukup kayaknya kalau Miss mau, kalian mau pakai yang ini semua, cuman ada berapa nih, 1, 2, ada, ini nggak semuanya nih, ini ada yang buku soalnya, ini buku, ini articles, nah ini articles nih. Oke, nih, ini juga articles nih. Articles orang Jepang, tuh. Tapi dia kuliahnya di mana nih? Oh, dia gabungan. The effect of text and picture and annotation types, tuh. Ada introductions-nya. Sama, semua artikel itu formatnya akan sama seperti itu. Ini ada background-nya, ada metodologinya, ada research questions-nya tadi ya. Metodologinya itu apa, partisipannya siapa. Ini malah lebih banyak 26 halaman ya. Ada cara dia nge-analisis datanya, ada hasilnya, kemudian ada interpretasinya. Ya. Saran saya, jangan cari yang terlalu ribet yang kalian tidak pahami isinya apa. Ketika kalian ingin mempresentasikan, yang harus kalian lakukan adalah pahami dulu isi papernya apa. Jadi kalau mau cari yang Indonesia, mintalah yang punya kakak-kakak tingkatnya. Cari punya kakak-kakak tingkatnya tuh. Banyak punya mereka. Kalian nggak harus cari, kalian boleh cari di perpus. Kalau mau cari yang kakak-kakak tingkatnya, boleh di copy, kemudian atau di scan, kemudian kalian bikin PowerPoint-nya, terserah. Atau kalau memang kalian punya filenya dari kakak-kakak tingkatnya, boleh. Sekalian hitung-hitung kalian cari kira-kira topik apa yang menarik buat kalian nanti untuk kalian lakukan penelitian di semester 4, 5, dan seterusnya. Kalian sudah semester 3 loh. Mulai semester depan kalian sudah akan mulai nulis. Ya, nulis yang benar-benar nulis. Bukan cuma sekedar presentasi yang selama ini kalian lakukan. So, ikuti cara-caranya, ikuti detail presentasinya tadi harus seperti apa aja yang harus kalian presentasikan. Kalian cari 2 research article, kemudian kalian presentasikan mulai dari minggu depan. As usual, I will choose randomly. So, be prepared. Jadi silakan siap-siap, Miss nggak pilih sekarang, Miss akan pilihkan secara random minggu depan, mulai dari minggu depan untuk mempresentasikan research artikelnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Oke. Jelas, Miss. Yang 2 contoh paper saya nanti kalaupun ada yang mau pakai silakan, nanti juga saya share, cuman make sure dan nggak ada yang sama antara kalian ya. Jadi cuman ada 2 kan paper saya tadi. Berarti cuman ada 2 orang yang bisa pakai kalau memang mau. Oke. Ada yang mau lagi ditanyakan? Kalau nggak ada, misalnya cukup ya buat hari ini. Nanti bukan minggu depan loh ya. Speaking ini hari Jumat. Jumat. No. Speaking ini apa sih? Hari apa sih? Enggak. Kamis, Miss. Kamis ya? Iya, Miss. Oh ya, speaking ini Kamis. So, berarti bukan minggu depan, Kamis ini. Jadi, persiapkan presentasi kalian untuk Kamis ini.
Ya. Atau mau diceng sama grammar juga boleh sih. Jadi hari Jumat boleh. Grammarnya Kamis. Terserah kalian. Tapi yang jelas di minggu ini. Ya. Siapkan 2 research artikel, kemudian siapkan presentasinya, paparannya. Kalian paparkan presentasinya. Oke? Bisa saya cukup ya untuk hari ini? Be prepared for your next job, next work. Seperti biasa, nanti akan ada last project. Cuman last project-nya adalah apa yang sudah kalian lakukan sekarang-sekarang. Jadi, tetap siapkan untuk yang sekarang. Your research paper presentation. Minggu depan kita mulai presentasinya. Dipoto sama Shirley ya. Apalah yang dia foto itu. Ntar di-uploadnya di English Literature UBD 2021. Oke. Thank you ya. Kalau ada yang nggak dipahami, boleh silakan ditanyakan di grup. Tolong informkan sama teman-teman kalian yang nggak masuk. Ke Suari, ke siapa tadi yang nggak masuk? Oh, ini Giska ada ya? Saya belum absen. Pokoknya ke teman-teman yang nggak masuk, tolong disampaikan informasinya. Jangan sampai nggak dapat informasi seperti biasanya ya. Alright, thank you for today. See you next meeting. Have a nice day. Have a nice Have a nice research. Silakan gunakan waktu kalian untuk mencari research artikel yang ingin kalian gunakan. See you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you. Bye. Udah ada ini. Di mute. Apalah Dela sama Desti ini ya. Maaf ya, Miss. Oke, see you ya. Saya end meetingnya. Bye.